Dan kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Ausirion Dholu. Rio, selamat sore. Bagaimana pergerakan kubu PDIP dalam memilih bacawa pres pasangan Ganjar Pranowo? Iya, selamat sore Benny. Memang salah satu aturan main yang ada di dalam koalisi ataupun kerjasama politik di antara PDI Perjuangan, Hanura, P3 dan juga Perindo, ini memang salah satunya adalah setiap partai diperbolehkan untuk menyodorkan nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Namun nantinya tentu akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam sebuah pertemuan yang memang akan terus diupdate oleh DPP PDIP begitu. Seperti salah satunya hari ini memang sedang berlangsung rapat internal ataupun konsolidasi internal yang dilakukan oleh DPP PDIP di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat untuk membicarakan sejumlah dinamika politik yang berkembang 1 bulan jelang masa pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Kita ingat bagaimana pada minggu lalu ada satu deklarasi oleh Capres Anies Baswedan dan juga bacawa pres Muhaimin Iskandar yang baru saja dideklarasikan pada Sabtu yang lalu. Beberapa elit PDIP pun sempat menyatakan bahwa partainya tidak ingin tergesa-gesa dalam menentukan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Namun tentu pemilihan tersebut akan dilewati dengan sejumlah diskusi di dalam internal keempat partai seperti yang dilakukan pada hari ini. Bagaimana tadi rapat ataupun konsolidasi internal ini telah dilakukan pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, dihadiri langsung oleh 4 ketua umum partai dari PDIP Megawati Soekarno Putri yang didampingi oleh Prananda Prabowo, lalu kemudian Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang baru saja tadi pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat menemui Presiden Jokowi di istana pada hari ini begitu. Lalu kemudian tadi dari Hanura juga turut hadir Ketua Umum Osman Sabtaodang, lalu dari Perindo Haritanu juga turut hadir, dan yang terakhir adalah dari Partai Persatuan Pembangunan Ketua Umumnya Muhammad Mardiono turut hadir dalam konsolidasi internal pada hari ini begitu. Namun pada rapat internal hari ini tidak dihadiri oleh baca pres PDIP Ganjar Pranowo yang memang kita ketahui pada besok tanggal 5 September akan habis ataupun turun dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Lalu kemudian inilah momentum yang memang ditunggu oleh PDIP dan juga partai pendukung dari Ganjar Pranowo untuk merebound ataupun meningkatkan kembali elektabilitas dari Ganjar Pranowo yang memang dalam hasil berbagai survei ini masih terpaut jauh dari baca pres Gerindra Prabowo Subianto. Tentu setelah Ganjar Pranowo turun dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah, ini akan memberikan sedikit fleksibilitas bagi Ganjar untuk turun ke berbagai daerah, karena memang salah satu aturan yang dimiliki oleh KPU, seorang kepala daerah ini tidak boleh berkampanye terkait dengan karena memang masih melekat dengan jabatan gubernurnya begitu. Dalam rapat hari ini setidaknya ada 5 poin yang memang turut dibahas begitu. Yang pertama adalah hasil survei, peta koalisi, lalu kemudian rencana konsolidasi partai dalam memperkuat soliditas. Yang keempat adalah agenda Ganjar pasca turun dari jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September esok, dan yang terakhir adalah rencana tim pemenangan nasional dalam meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Tentu ini akan menjadi momentum bagi keempat partai dalam membicarakan sejumlah isu ataupun masalah ataupun dinamika politik yang berkembang pada beberapa hari terakhir ini. Misalkan dari 3 poin yang bisa saya angkat di sini adalah yang pertama, bagaimana mengingat soliditas koalisi ataupun kerjasama politik di antara keempat partai politik, khususnya adalah Partai Persatuan Pembangunan. Bagaimana kita juga ketahui ada isu yang mencuat bahwa Partai Persatuan Pembangunan ada sedikit manuver untuk menggerakkan atau membentuk poros baru. Bagaimana manuver dari Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno ini santer diisukan membentuk poros baru bersama dengan Demokrat dan juga Partai Keadilan Sejahtera, yang mana dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Demokrat pada minggu lalu, meskipun tidak menyebut nama langsung ataupun nama secara spesifik begitu, namun Susilo Bambang Yudhoyono pada konferensi pers Demokrat sempat menyebut bahwa ada 1 menteri di kabinet Presiden Joko Widodo yang aktif dalam menggoda tanda kutip Demokrat dan juga PKS dalam membentuk poros baru. Namun memang hal ini atau wacana ini sudah dibantah langsung oleh Sandiaga Uno dan sejumlah elit P3 yang menyatakan bahwa meski tidak menutup ataupun tidak menolak adanya isu pertemuan antara Sandiaga Uno dengan elit PKS,
terkait dengan pembahasan sejumlah wacana tersebut. Namun Sandiaga Uno dan juga sejumlah elit P3 sempat menyebutkan bahwa pertemuan itu dalam rangka mengajak kedua partai Demokrat dan juga PKS untuk masuk di dalam kerjasama politik bersama dengan PDIP dalam mengusung Ganjar Pranowo. Begitu juga isu yang kedua terkait dengan nama calon wakil presiden yang hingga pada saat ini tentu masih menjadi pembahasan internal di antara 4 koalisi ini. Bagaimana sebelumnya Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebutkan ada satu nama baru yang kemudian dipertimbangkan oleh elit PDIP adalah salah satunya putra Presiden Jokowi yang juga merupakan wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Namun dalam pernyataan tersebut memang ia menyebutkan tidak ada nama Prabowo Subianto yang mungkin saja akan menjadi bacawa pres dari Ganjar Pranowo karena memang sudah mendeklarasikan diri sebagai baca pres dari Gerindra. Begitu tentu ini sejumlah nama ini masih dinilai cukup dinamis dalam pembahasan di internal PDIP dan juga sejumlah partai yang mengusung Ganjar Pranowo. Dan yang terakhir adalah seperti yang saya sebutkan tadi adalah hasil survei ataupun bagaimana melihat dinamika survei elektabilitas dari baca pres keempat partai ini. Ganjar Pranowo yang kita ketahui masih banyak sekali head to head dengan Prabowo Subianto. Misalkan saya sebut saja dari 2 lembaga survei nasional yang baru-baru ini mengeluarkan hasil surveinya, bagaimana Ganjar Pranowo ini terpaut minus 9% dari Prabowo Subianto dari survei secara nasional begitu. Dan yang kedua adalah Foxpol Center Research yang mana Ganjar Pranowo ini memiliki elektabilitas minus 5% dari Prabowo Subianto yang memang memimpin dalam sejumlah hasil survei. Hanya ada 2 hasil survei dari Litbang Kompas dan juga Indikator Politik Indonesia dengan plus 3% begitu yang memang dipimpin oleh Ganjar Pranowo. Tentu ini akan menjadi momentum seperti yang tadi saya sebutkan, turunnya Ganjar Pranowo dari jabatan Gubernur Jawa Tengah ini akan menjadi momentum tersendiri bagi 4 partai untuk bagaimana caranya meningkatkan fleksibilitas dan juga elektabilitas pergerakan Ganjar Pranowo ke berbagai daerah dalam meningkatkan namanya dalam Pilpres 2024 dan jadi pemenang, atau seperti yang ditujukan oleh PDIP menang total atau menang hat-trick dalam pemilu 2024 yang akan datang. Beni. Baik, lalu Ausirio, apakah tadi sebelum dimulainya rapat internal partai tadi, apakah ada kader PDIP yang memberikan sedikit keterangan terkait apakah PDIP ini akan merangkul Demokrat pasca pecah kongsi dengan Nasdem? Ausirio. Iya, Benny, memang kalau dilihat dari acara ini kami tidak mendapatkan satu statement langsung dari elit PDIP yang memang hadir karena memang tadinya rencana rapat ataupun konsolidasi internal ini akan dilangsungkan tertutup begitu. Namun melihat banyaknya awak media yang sudah mengetahui agenda rapat hari ini, pada akhirnya awak media pun diundang untuk masuk untuk memantau langsung bagaimana konsolidasi ataupun jalannya rapat yang dilangsungkan di DPP PDIP pada hari ini. Namun dari wawancara singkat yang saya lakukan bersama dengan sejumlah politikus dari PDI Perjuangan, salah satunya adalah Deddy Sitorus yang merupakan wakil ketua relawan dari pemenangan Ganjar Pranowo, ini sempat menyebutkan bahwa pasca deklarasi yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, ada sejumlah elit Demokrat yang aktif begitu menghubungi elit PDIP untuk melihat kemungkinan apakah ada kesempatan bagi Demokrat untuk melakukan kerjasama ataupun meningkatkan hubungan begitu seperti yang sudah dilakukan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani bersama dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah berlangsung pertemuannya beberapa saat yang lalu di pelataran Senayan. Apakah memang ini bisa dikonkretkan dalam bentuk kerjasama politik? Yang pasti adalah komunikasi ini sudah dilakukan oleh kedua belah pihak. Ini pun juga dipastikan oleh Ketua DPP PDIP yang juga sekaligus Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo Puan Maharani pada hari Sabtu yang lalu, yang menyebutkan bagaimana dirinya akan melihat kesempatan ataupun akan memasukkan dalam agenda silaturahmi atau pertemuan kembali dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam membicarakan apakah memang ada kemungkinan ataupun ada celah untuk kedua partai menjalin kerjasama politik dalam mendukung Ganjar Pranowo. Tentu kita akan ikuti, dan salah satu hal yang akan kami tanyakan di dalam hasil dari rapat konsolidasi internal PDIP dan juga sejumlah partai pendukung Ganjar adalah bagaimana melihat kemungkinan kerjasama politik antara PDIP dan juga Demokrat. Beni. Baik, terima kasih Ausirio atas laporan komprehensif Anda, dan kita terus tunggu bagaimana nanti hasil dari rapat internal PDIP pada
sore ini. Terima kasih, selamat bertugas kembali.